Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Apoteker Dia Ramadhani, MSI sebagai dosen pengampu farmakokinetika klinik. Perkenalkan, nama saya Kamil Ismet selaku moderator, dan di sini ada anggota kelompok kami dari kelompok 8. Yang pertama ada Iis Miranggraini, yang kedua ada Indika Sanles, yang ketiga ada Kamil Ismet, yang keempat ada Melsi Anggraini, yang kelima ada Rizky Rahmawati Lahmudin, yang keenam ada Selma Resti Novira, yang ketujuh ada Yuliani. Di sini kelompok kami akan memaparkan informasi edukasi tentang penyakit gagal ginjal kronik. Untuk mempersingkat waktu, slide pertama akan dijelaskan oleh saya. Apa itu gagal ginjal kronik? Gagal ginjal kronis merupakan gagal ginjal akut yang sudah berlangsung lama, sehingga dapat mengakibatkan gangguan yang persisten dan dampak yang bersifat kontinu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Melsi Anggraini. Waktu dan singkat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya Melsi Anggraini akan melanjutkan pemaparan dari Saudara Kamil. Etiologi gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis seringkali menjadi penyakit komplikasi dari penyakit lainnya, sehingga merupakan penyakit sekunder. Penyebab yang sering terjadi adalah diabetes mellitus dan hipertensi. Penyakit lainnya seperti penyakit glomerular, infeksi kronis, kelainan kongenital, penyakit vaskular, obstruksi saluran kemih, penyakit kolagen, obat-obatan nefrotoksik. Selanjutnya, klasifikasi gagal ginjal kronis. Ada 3 klasifikasi gagal ginjal kronis. Yang pertama, stadium 1, terjadi penurunan cadangan ginjal. Yang kedua, stadium 2, terjadi efisiensi ginjal di mana lebih dari 75% jaringan telah rusak. Sedangkan pada stadium 3 sudah menyebabkan gagal ginjal stadium akhir. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Melsi. Kita masuk ke stadium gagal ginjal kronis. Stadium pertama disebut penurunan cadangan ginjal. Selama stadium ini, kreatinin serum dan kadar BUN normal, dan pasien asimptomatik gangguan fungsi ginjal hanya dapat terdeteksi dengan memberikan beban kerja yang berat pada ginjal tersebut, seperti tes pemekatan urin yang lama dengan mengadakan tes GFR yang teliti. Kemudian stadium 2, perkembangan stadium tersebut disebut insufiensi ginjal bila lebih dari 75% jaringan yang berfungsi telah rusak, GFR besarnya 25% dari normal. Pada tahap ini kadar BUN baru mulai meningkat di atas batas normal. Peningkatan konsentrasi BUN ini berbeda-beda bergantung pada kadar protein dalam makanan. Kemudian pada stadium ini kadar kreatinin serum juga mulai meningkat melebihi kadar-kadar normal. Azetemia biasanya ringan kecuali pasien mengalami stres akibat infeksi, gagal jantung atau dehidrasi. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Selma. Terima kasih, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang stadium 3. Stadium ketiga dan stadium akhir gagal ginjal progresif disebut penyakit ginjal stadium akhir atau ESRD atau uremia. ESRD terjadi apabila sekitar 90% dari massa nefron telah hancur atau hanya sekitar 2000 nefron yang masih utuh. Nilai GFR hanya 10% dari kadar normal dan bersih. Kreatinin mungkin sebesar 5-10 mili per menit atau kurang. Pada keadaan ini, kreatinin serum dan kadar BUN akan meningkat dengan sangat mencolok sebagai respon terhadap GFR yang mengalami sedikit penurunan pada ESRD. Pasien mulai merasakan gejala-gejala yang cukup parah karena ginjal tidak sanggup lagi mempertahankan hemostatis cairan elektrolit dalam tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi ginjal. Di sini secara umum fungsi ginjal ada 7, yaitu yang pertama mengatur jumlah air dengan mengatur jumlah kencing agar tidak terlalu banyak atau sedikit. Yang kedua, mengaktifkan vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium. Yang ketiga, memastikan tekanan darah agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang keempat ada menghasilkan hormon eritopoietin yang mendorong sumsum tulang menghasilkan sel darah merah. Yang kelima, mengatur kadar keasaman tubuh.
Yang keenam, menyaring darah dan membuang sisa-sisa bahan yang tidak digunakan oleh tubuh, sisa obat, dan lain-lain. Yang ketujuh, mengatur jumlah elektrolit dalam tubuh, kalium, natrium, dan kalsium. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iis. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Selma Restinovira, yaitu tentang gejala ginjal terganggu, di mana gejala ginjal terganggu ini meliputi seperti lemah, letih, dan lesu. Dan yang kedua ini yaitu munculnya nyeri pada punggung bagian bawah dan nyeri dapat menjalar ke perut bawah dan selangkangan. Dan yang ketiga ini yaitu penurunan volume urin. Yang keempat yaitu perubahan warna pada urin, termasuk urin keruh atau bercampur darah. Dan yang kelima ini yaitu kencing batu. Yang selanjutnya keenam yaitu terdapat sesak pada dada. Dan yang ketujuh ini yaitu munculnya nyeri saat buang air kecil. Dan yang kedelapan ini yaitu kencing yang berbuih atau berbusa. Yang kesembilan yaitu menderita hipertensi. Dan yang kesepuluh ini mual dan muntah. Yang terakhir yaitu pembengkakan pada tungkai kaki. Baiklah, slide selanjutnya yaitu tentang etiologi penyakit ginjal kronik. Yang pertama yaitu glomerulonefritis, di mana glomerulonefritis ini yaitu peradangan pada glomerulus. Dan yang kedua yaitu diabetes mellitus, penyebab dari nefropati diabetik. Yang ketiga yaitu hipertensi. Mengapa hipertensi dimasukkan ke dalam etiologi ini? Karena gagal ginjal ini dapat meningkatkan tekanan darah. Dan yang keempat yaitu uropati obstruktif. Yang kelima yaitu lupus eritomatosus sistemik, amyloidosis, penyakit ginjal polikistik. Terakhir ini yaitu penggunaan obat-obatan seperti obat antiinflamasi nonsteroid, antibiotik, siklosporin, tacrolimus. Dan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Indika Sanles. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya, di mana faktor risiko penyakit ginjal kronis itu ada dua, di mana dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Di mana yang dapat dimodifikasi yaitu adalah penyakit hipertensi, pneumonia, albuminuria, glikemia, obesitas, dislipidemia, dan para perokok dan kadar asam urat. Dan yang tidak dapat dimodifikasi yaitu usia, di mana usia semakin tua dan lanjut usia, dan laki-laki lebih cepat kena faktor risiko penyakit ginjal kronisnya. Dan begitu juga ras Afrika dan Amerika, genetik dan hilangnya massa ginjal. Lalu di mana terapi gagal ginjal kronik yaitu terapi non farmakologinya, di mana pasien harus diet rendah protein, di mana dietnya hanya 0,6 sampai 0,75 gram per kilo per hari, di mana ini dapat membantu memperlambat perkembangan pasien CKD pada pasien dengan atau tanpa diabetes. Dan meskipun dengan diet rendah protein tersebut efeknya cenderung kecil. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Rizky. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Rizky Rahmawati Lahmudin akan menjelaskan mengenai terapi pasien khusus gagal ginjal kronik. Nah, untuk terapi gagal ginjal kronik ini yang mengalami komplikasi dengan hipertensi, terapinya ada dua, yaitu terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Untuk terapi farmakologi, itu menggunakan obat-obatan. Untuk obat-obatan yang sering dipakai yaitu diuretika, beta blockers, vasodilator, simpatolitik sentral, ACE inhibitor, dan kalsium channel blocker. Nah, untuk terapi non-farmakologinya, pasien harus merubah pola hidup sehat, yaitu diet makanan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung natrium. Nah, rajin berolahraga, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Nah, selanjutnya, untuk yang komplikasi sama anemia, penata laksanaan terutama ditujukan pada penyebab utamanya, yaitu pemberian eritropoietin merupakan hal yang dianjurkan
dalam pemberian EPO ini, status besi harus selalu diperhatikan karena EPO memerlukan besi dalam mekanisme kerjanya. Nah, selanjutnya yang komplikasi dengan gastrointestinal. Tindakan yang harus dilakukan yaitu program terapi dialisis adekuat dan obat-obatan simptomatik. Nah, untuk sistem kardiovaskular, hal-hal yang termasuk dalam pencegahan dan terapi terhadap penyakit kardiovaskular adalah pengendalian diabetes, pengendalian hipertensi, pengendalian dislipidemia, pengendalian anemia, pengendalian hiperfosfatemia, dan terapi terhadap kelebihan cairan dan gangguan keseimbangan elektrolit. Selanjutnya farmakokinetik. Farmakokinetik ini terbagi atas 4, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, farmakokinetik pasien yang mengalami gagal ginjal kronik ini tentunya berbeda dengan orang normal. Nah, untuk absorpsi dan bioafabilitas, gagal ginjal akan menurunkan absorpsi dan mengganggu bioafabilitas obat yang diberikan secara oral. Hal ini terjadi karena waktu pengosongan lambung yang memanjang, perubahan pH lambung, berkurangnya absorpsi usus, dan gangguan metabolisme di hati. Untuk distribusi, gangguan fungsi ginjal tidak berpengaruh banyak terhadap volume distribusi ini. Akan tetapi, untuk obat yang sangat kuat berikatan dengan albumin, oleh karena terjadi gangguan pengikatan albumin, menyebabkan peningkatan jumlah obat bebas sehingga terjadi perubahan volume distribusi. Nah, untuk metabolisme, ginjal merupakan tempat untuk metabolisme dalam tubuh, tetapi efek gangguan ginjal hanya bermakna secara klinis pada 2 kasus saja, yaitu ginjal bertanggung jawab terhadap tahap akhir aktivitas vitamin D dan kebutuhan insulin pada pasien diabetes mellitus yang mengalami gagal ginjal akut sering menjadi berkurang. Nah, pada gagal ginjal kronik terjadi juga perubahan kapasitas metabolisme di hati dan organ eliminasi selain ginjal. Jadi pada keadaan ini bukan hanya obat-obat yang sebagian besar tereliminasi oleh ginjal saja yang terpengaruh, namun obat-obat yang sebagian besar termetabolisme juga mengalami perubahan clearance. Nah, untuk ekskresi, ginjal merupakan rute eliminasi utama untuk berbagai obat dan metabolitnya. Ekskresinya dapat melalui filtrasi glomeruler, sekresi tubulus, dan reabsorpsi. Nah, untuk ekskresi merupakan parameter farmakokinetika yang paling terpengaruh oleh gangguan ginjal. Untuk LFG atau clearance kreatinin dapat digunakan sebagai perkiraan jumlah nefron yang berfungsi. Apabila filtrasi glomeruler terganggu oleh penyakit ginjal, maka clearance obat tereliminasi terutama melalui mekanisme ini menjadi lebih panjang. Gagal ginjal juga akan mengubah reabsorpsi pasif secara tidak langsung dengan cara mengubah laju aliran urin dan pH. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator Kamil Ismet. Baik, terima kasih kepada teman-teman kami yang sudah memaparkan dan memberikan informasi edukasi tentang penyakit gagal ginjal kronis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.